Entah berapa kali aku berdiri dalam keraguan. Waktu memaksaku untuk maju. Sementara kenangan menahanku agar tak beranjak. Aku menyeret kakiku agar tetap melangkah. Tapi bisikan yang selalu aku dengar itu tetap tak bisa diam. Yang memaksaku hanyalah harapan yang berusaha aku yakini. Memilih untuk melangkah bisa jadi membuatmu tersesat. Tapi tetap di sini akan membawamu kemanapun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Dimensi Anda Usia. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini kembali. Dan terima kasih banyak untuk 178 subscriber. Wah, Masya Allah. Ini memang mungkin belum seberapa dengan subscriber channel YouTube yang lainnya lah ya, jauh banget. Tapi nggak apa-apa, aku sangat bersyukur banget. Satu subscriber aja itu sangat-sangat aku syukuri untuk teman-teman yang mau mensubscribe channel ini. Artinya kalian suka sama channel ini, dan insya Allah video-video yang aku share juga ini benar-benar bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Oke teman-teman, nah di video kali ini aku pengen nge-share lagi tentang receh, review, dan cerita. Aku pengen ngelanjutin segmen receh. Kemarin baru aku buat 2 dan itu jauh banget sebenarnya dari yang aku janjikan, karena aku insya Allah berencana pengen nge-review buku-buku dari Al-Fatih Press yang aku punya, dan aku tuh punya kayak sekitar 7-8 buku, jadi masih banyak banget insya Allah ya. Semoga aku bisa selesain. Dan untuk di receh ketiga ini aku bakal nge-review lagi salah satu buku. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf nih teman-teman, kalau misalnya kalian itu ngikutin segmen ini dan tahu jarak antara video sebelumnya sama video ini lumayan jauh, itu dikarenakan aku baru aja berduka. Jadi keluargaku baru aja berduka. Aku itu baru aja meninggal beberapa minggu yang, bukan beberapa minggu sih, beberapa hari yang lalu. Dan ini kayaknya udah masuk minggu keduanya karena sakit asam lambung. Jadi ya aku benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bersentuhan dengan sosial media dan sebagainya. Jadi harap dimaklumi, dan mungkin teman-teman walaupun kenal ataupun enggak, aku mohon doanya banyak-banyak dari teman-teman semua. Mungkin kita bisa saling mendoakan ya. Kita baca Al-Fatihah ya untuk kakakku. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, nah langsung aja di receh kali ini aku pengen nge-review buku yang sesuai sama judulnya, yaitu tadang! Ini dia buku Adam Antara Dia, Aku, dan Mereka Sebelum Permulaan, karya dari Hawaryun dan juga Ustaz Felix Xiao. Aku juga baru tahu sih ternyata ini tuh bukan hanya ditulis sama Hawaryun, tapi juga ditulis oleh Ustaz Felix Xiao. Jadi ya mungkin mereka kayak kolaborasi seperti itu. Nah buku ini itu aku belinya bersamaan sama buku yang kemarin, Pernah Tenggelam, dari Bang Fuad Naim. So langsung aja kita lihat kayak gimana dalamnya buku Adam Antara Dia, Aku, dan Mereka. Let's check this out. Oke, jadi ini dia penampakan sampul depannya buku dari Adam Antara Dia, Aku, dan Mereka. Dan kalian bisa lihat tulisannya di sini. Ini tulisannya timbul ya guys, kalau disentuh ada juga kata-kata sebelum permulaan. Nah aku sendiri sih suka ya sama sampul buku yang kayak gini, cover buku yang kayak gini, suka aja gitu, timbul gimana gitu. Terus ada tulisan juga penulisnya Hawaryun dan Ustaz Felix. Dan langsung lanjut, ini di bagian halaman pertama, ini backgroundnya hitam dan masih sama, ada judulnya. Terus kali ini udah ada 3 nama, ada Ustaz Felix, Hawaryun, dan kayaknya ini ilustratornya Rindu Pelangi. Oke, terus seperti biasa ada tulisan penerbitnya di bawah. Dan lanjut lagi, nah ini dia halaman pertama banget dari tulisannya, masih dengan background hitam juga, dan tulisannya kayak gitu deh, kekinian banget sih. Tulisan-tulisan fontnya gimana gitu. Dan ini tuh ada kayak gambar jendela gitu. Wah deep banget ya, dalam banget kayaknya. Nah ini halaman selanjutnya juga masih sama, masih background hitam juga, dan udah kayak ada penampakan orang gitu, kayak lagi duduk di samping jendela.
Terus halaman selanjutnya masih sama tapi dengan quote atau dengan tulisan yang udah berbeda ya. Aku nggak tahu ini quote atau potongan-potongan paragraf yang dipisah-pisah, karena ini setiap satu lembar tuh cuma segini gitu, nggak banyak. Terus ada gambar tangan kayak gitu. Nah ini udah ada kayak gambar pintu terbuka, terus kayak ada cahaya masuk. Udah bisa lah ya tergambar sedikit demi sedikit. Ini kayaknya pembahasannya tentang kehidupan yang gelap kayak gitu-gitu sih kayaknya. Ini juga selanjutnya masih dengan tema hitam guys. Selanjutnya dan selanjutnya kayaknya ini agak panjang, nanti kayaknya di pertengahan itu, nah itu dia pertengahannya dia udah mulai terang teman-teman. Jadi kayak mungkin dia menemukan kehidupan yang lebih percaya, entahlah. Makanya kalian harus baca supaya nggak penasaran. Oke. Buku ini bisa dibilang 80% itu penuh dengan gambar ya teman-teman. Jadi kayak ilustrasinya tuh banyak banget dari awal sampai akhir. Bukan lagi banyak, tapi emang memenuhi satu buku gitu. Tapi diselingi juga dengan potongan-potongan paragraf atau tulisan kayak gini-gini gitu. Jadi ya seperti itulah, mungkin emang konsep bukunya seperti itu. Jadi penulisnya pengen ilustratornya itu mendeskripsikan apa maksud dari tulisannya itu lewat gambar, lewat visual gitu. Walaupun tetap sih kalian bakal tetap mikir juga sih saat baca, karena gambarnya juga masih diterka-terka gitu. Nah kayak gini penampilannya dari awal sampai akhir, dia temanya abu-abu, hitam, putih. Nah ini dia penampakannya sampai di belakang. Nah ini dia bagian belakangnya ya, ini ada kayak potongan sinopsis gitu, atau pokoknya kata-kata yang membuat kita penasaran gitu ya, kalimat yang membuat kita penasaran untuk baca bukunya. Ini non fiksi Islami, jadi dia bukan buku novel sih, jadi ya bukan juga sinopsis cerita gitu. Pokoknya itu dia tampilan dari Adam. Ini di sampingnya seperti biasa ya. Pokoknya aku suka banget sih sama covernya, bagus, kualitas kertasnya juga bagus, terus juga gambarnya itu jelas banget, warna-warnanya juga jelas banget. Jadi aku sih kalau bicara tentang fisiknya aku oke banget, keren banget untuk Al-Fatih Press. Nah seperti biasa ya, dipromosin juga buku-buku yang lain dari Al-Fatih Press. Nah itu dia teman-teman yang untuk bagian fisik cover ataupun dari bentuk bukunya. Nah gimana sama isinya atau pembahasannya? Seperti yang tadi aku bilang, bukunya ini tuh emang kayak ngebawa kita untuk deep think banget, berpikir lebih dalam ya, sesuai dengan image dari penulisnya ya, Hawaryun dan juga Ustaz Felix. Dimana di dalamnya itu memang banyak banget ilustrasinya, banyak banget gambarnya, terus kayak disesuaikan juga sama potongan-potongan paragraf, kalimat-kalimat yang disusun oleh penulisnya. Tapi ini tuh kayak buat kita mikir banget sih setiap lembarnya. Dari halaman pertama aja ya, coba aku bacain ya. Terlalu lama sudah kita meraba dalam kegelapan tanpa tahu apa yang berada dalam terang. Maka ketika sinar itu merambat masuk, pastikan kau membuka jendela, karena sungguh jiwamu membutuhkannya. Dan lihatlah saat cahaya menerangi kamar kesadaranmu, kau tak akan ingin jendela itu tertutup lagi. Aku sendiri melihat tulisan ini atau membaca tulisan ini kayak mengawali dengan menceritakan orang yang lama banget nih berada dalam kegelapan, dalam hal yang salah gitu ya, dalam jalan kehidupan yang mungkin salah. Nah, ketika sinar itu merambat masuk, pastikan kau membuka jendela. Ketika mungkin ada hidayah atau ada kebaikan yang ingin menghampiri dia, nah dikasih tahu tuh untuk dia tuh harus membuka jendela atau menerimanya. Dan lihatlah saat cahaya menerangi kamar kesadaranmu, kau tak ingin jendela itu tertutup lagi. Jadi kayak saat kita dapat hidayah, kita dapat kebaikan, kita tuh nggak pengen lagi berada dalam kegelapan yang seperti dulu. Mungkin seperti itu, kira-kira seperti itu. Menurut kalian kayak gimana? Komen di bawah ya. Terus untuk di bagian nextnya teman-teman, ini juga ada sampai kapanpun 1 tambah 1 sama dengan 2. Bila aku ingin hasil yang berbeda, aku harus mengubah sesuatu di sisi yang lainnya.
Jadi 1+1 nggak akan jadi 5, 1+1 nggak akan jadi 7. Kalau mau kayak gitu, ya aku harus merubah hasil, mengubah sesuatu di sisi yang lainnya. Jadi kalau pengen berubah ya kalian harus merubah, mengusahakannya. Mungkin kira-kira seperti itu. Next, aku memang bodoh, aku pernah salah, tapi aku tahu hidup ini tak ada yang gratis. Andai aku ingin hasil yang biasa, aku cukup berubah seperti yang lain. Tapi bila aku inginkan hasil yang tak biasa, aku tak boleh berubah sama seperti mereka. Nah, itu dia kuncinya. Jadi kalau kita pengen jadi seseorang yang luar biasa, seseorang yang lebih dari teman-teman yang biasa, ya kita harus mengupayakannya lebih juga gitu loh. Kita nggak bisa ngambil langkah yang sama dengan orang-orang pada kebanyakannya. Wah, kalau aku sih mikirnya ini kayak mengarahkan kita untuk yaitu tadi, kalau kita pengen jadi orang-orang yang luar biasa dalam hal berpikir, dalam hal bertingkah laku, ya mungkin memang kita harus pindah, kita harus hijrah, kita harus mengambil satu langkah yang tidak sama dengan orang-orang kebanyakan. Maka yakin adalah apabila keraguan tak lagi bisa menghalangi untuk mengambil bagian terberat dalam sebuah perubahan. Langkah pertama. Sebab musuh dari perubahan adalah merasa puas. Dan kita tahu sedari dulu kenyamanan dan prestasi tak pernah berjalan seiring. Setuju banget ya. Kita tuh emang harus keluar dari zona nyaman teman-teman. Karena kalau kita berada di situ terus, kita nggak akan bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa di luar sana. Gampang banget, karena aku juga kayak gitu. Aduh. Dan kau tahu, menyadari keburukan adalah awal dari kebaikan. Teruslah bergerak, maka kau tak akan pernah mati. Benar banget. Jadi itu dia teman-teman. Kamu mau bergerak atau enggak? Pokoknya intinya buku ini tuh kayak buku ini tuh kayak nulis kisah hijrah gitu sih sebenarnya, tapi diramunya sangat menarik gitu loh, karena dengan ilustrasi, dengan gambar-gambar yang menurut aku itu sangat bagus banget idenya gitu loh. Jadi ada kayak dari masa-masa gelap terus menuju terang, terus di tengah-tengah dia kayak masih galau lagi, terus sempat terpuruk lagi, terus ya pokoknya kayak gitu hingga akhirnya bangkit sampai di terakhir nanti. Aku nggak mau bocorin semuanya, kalau dibocorin semua kalian nanti nggak baca. Di intinya seperti itu. Terus kayak setiap lembar per lembarnya tuh disesuaikan antara gambarnya, antara tulisannya gitu, paragrafnya, jadinya semua nyambung. Keren banget sih, bagus sih, bagus. Bukunya keren, bukunya Masya Allah. Ditunggu karya-karya selanjutnya Mas Hawariun ya. Dan menurut aku juga ini sangat rekomendasi untuk kalian yang pengen baca-baca buku motivasi, pengen baca buku yang bisa kayak ngejawab pertanyaan kalian, kenapa sih kalian harus hijrah, kenapa sih kalian harus berubah. Nah, buku ini tuh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar itu. Oke, itu dia teman-teman. Terima kasih kalian udah ngedengerin receh aku hari ini, review dan cerita tentang buku Adam antara aku, dia, dan mereka sebelum permulaan, karya dari Hawariun dan juga Ustaz Felix Yao. Dimana buku ini adalah karya pertama dari Hawariun dan juga karya pertama kolaborasi Hawariun dan juga Ustaz Felix. Jadi untuk kalian yang pengen beli bukunya langsung aja ke penerbitnya Al-Fatih Press ya, langsung aja cari di Instagramnya atau Instagram Hawariun juga atau Ustaz Felix, dan kalian langsung pesan aja karena aku baca kemarin kalau nggak salah 5.000 eksemplar tuh habis dalam penjualan pertama buku ini. Wow, 5.000 apa 500 ya? Nah itulah, nanti aku cross check lagi. Tapi mungkin karena udah habis, kayaknya kalian harus nunggu ya untuk pencetakan ataupun penjualan yang kedua kalinya. Oke, itu dia.
Terima kasih buat semuanya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like-nya. Kalau ada yang pengen di komen atau yang pengen ditanya, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Semoga kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.